Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafat ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid din wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-balati min ahli la ilaha illallah wa ajma'in. Thumma ila arwahi amwatil muslimin wa ahyahum ila yaumiddin anna Allah yaghfir lahum wa yufarriju kurubal muslimin wa yarhamuhum wa yashfi mardahum ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ونا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح عارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح قصر شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali di dalam majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kena amin ya rabbal alamin. Malam hari ini masih di bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, dan kita masih melanjutkan kajian kita terhadap kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam lil Imamil Alimil Allamati Shihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 974 Hijriah. Malam hari ini kita akan membaca satu fasal tentang mukjizat, yakni mukjizat baginda Nabi SAW. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan membaca kitab Syama'il Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, bermula ini fasal fi mu'jizatihi, pada menyatakan mukjizatnya ia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara apa saja yang dikhususkan akan ia Nabi atau menjadi kekhususannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita akan bicara perkara yang berkaitan dengan mukjizat. Di dalam kita ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Tentu saja kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW itu adalah sesuatu yang menyelamatkan bagi kita. Disebabkan siapa orang yang cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cinta yang benar, maknanya ikhlas dari dalam hatinya, dia benar-benar cinta pada Nabi, maka kecintaannya kepada Nabi itu akan menyelamatkan dirinya. Dahulu banyak sekali daripada sahabat Nabi itu yang menjadi rawi atau menjadi periwayat daripada hadis-hadis Nabi.
Semua daripada hadis baginda Nabi itu disampaikan dan sampai kepada kita itu melalui jalurnya sahabat. Baginda Nabi SAW menyampaikan hadis itu didengar oleh para sahabat, atau yang melihat perbuatannya Nabi yaitu sahabatnya Nabi. Lalu sahabat Nabi itu meriwayatkan pada muridnya lagi, yakni daripada generasi tabi'in namanya. Generasi tabi'in meriwayatkan hadis tersebut lagi kepada generasi selanjutnya, yakni tabi'ut tabi'in, terus menerus sampai pada periwayat hadis yang membukukannya di dalam kitab hadis. Barulah ada namanya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, kemudian ada Muwatta Imam Malik, kemudian ada lagi Sunan Al-Baihaqi, kemudian lagi ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya daripada kitab-kitab hadis itu. Kutubus Sittah, kitab yang 6, atau Kutubut Tis'ah, kitab yang 9. Semua adalah berkaitan dengan ilmu hadis, kumpulan hadis Nabi. Baik kita bayangkan sekarang, di dalam perkara yang menyebutkan tentang keutamaan dan yang menyebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, semua terbuku di dalam kitab tersebut yang begitu banyak daripada ratusan ribu hadis itu. Dari kesemuanya keterangan yang ada di dalamnya, tidak ada yang lebih menyenangkan hati para sahabat baginda Nabi melebihi kesenangan mereka ketika mendengarkan satu hadis. yakni hadis tentang cinta, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, anta ma'amam ahbabta, kamu nanti di hari kiamat akan bersama siapa yang kamu cintai. Sejak mendengarkan hadis tersebut, semua sahabat Nabi itu punya rasa optimis yang lebih lagi akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada azab. Kalau tentang keutamaan yang lain daripada keutamaan amal, para sahabat Nabi meyakini akan keutamaan itu, dan mereka memang semuanya telah melaksanakan daripada apa yang menjadi keterangan Nabi di dalam hadis-hadisnya. Ketika baginda Nabi SAW menjelaskan perkara yang berkaitan dengan keutamaan solat sunnah fajar, solat sunnah yang dilaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, atau solat sunnah qabliyah subuh, itu luar biasa. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja yang disebut sunnah fajar itu lebih baik dari bumi dan seisinya. Para sahabat percaya 1000% percayanya tanpa ragu, dan mereka mengamalkan. Senang, tapi harapan itu digantungkan mereka pada amal itu. Semoga amal itu diterima, dan tidak ada orang yang memastikan diterimanya amal itu. Sehingga kalau mengutamakan atau mengandalkan daripada amalnya sendiri, orang soleh tidak pernah ada yang merasakan ketenangan jiwa bakal diselamatkan oleh amalnya itu. Kenapa? Karena sesuatu itu baru akan terjadi di kemudian hari. Sejak ruhnya keluar daripada jasadnya, masuk ia dalam kubur, saat itulah dikatakan al-qabru sundukul amal. Sesungguhnya kubur itu sunduknya amal, kantongnya amal. Mana kantong itu? Ketika kita ingin mencari uang, kita cari dompet kita, ada dompetnya kan? Kelihatan ada. Sedangkan amal kita ini, pahalanya mana dompetnya? Bisa kita lihat enggak? Enggak ada. Kuburan itu sundukul amal, kantong ataupun dompet tempat melihat amal. Jadi kalau mau benar-benar yakin ada enggak pahala dari perbuatan baik itu, nanti setelah masuk kubur itu dompetnya di situ, kotaknya di situ, kelihatan. Wow, ini rupanya dulu hadir duduk hanya 1 jam dalam majelis ilmu itu rupanya ini, masya Allah. Kita kurang, pengen balik lagi, pengen hadir di majelis ilmu. Itu para sahabat senang sekali ketika mendengarkan daripada keutamaan orang membebaskan budak. Mereka bebaskan semua budak mereka. Suatu ketika ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, di zaman Imam Hasan Al-Basri itu masih perbudakan masih belum semuanya bersih. Masih ada budak-budak yang belum terbebaskan. Lalu datang sekelompok budak-budak yang datang menemui ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, tolong sampaikan pada saat imam menyampaikan khutbah Jumat, titip materi
tolong sampaikan materi keutamaan membebaskan budak. Kenapa? Karena kami ini sudah enggak kuat lagi dengan perlakuan daripada majikan-majikan kami. Setiap hari kami dipukuli. Namanya budak itu kan sesuka-suka daripada tuannya. Maka mengeluh kepada Imam Hasan Basri, tolong nanti Jumat depan imam sampaikan khutbah tentang keutamaan membebaskan budak. Begitu ditunggu-tunggu Jumatnya, kok materi khutbahnya bukan itu. Bukan itu materi khutbahnya. Ditunggu lagi. Jumat depan masih bukan. Ditunggu lagi. Mereka yakin namanya imam enggak mungkin memenuhi hajat orang yang butuh. Tapi ada juga pertimbangan kenapa belum disampaikan. Akhirnya beberapa kali Jumatan barulah Imam Hasan Al-Basri itu menyampaikan khutbah tentang keutamaan membebaskan budak. Hasil dari khutbah beliau itu, sepulang dari masjid ketika sholat berjamaah melaksanakan sholat Jumat, semua orang yang hadir di situ yang memiliki budak langsung tidak mengerjakan apapun ketika keluar dari masjid pulang sholat Jumat, melainkan mereka terlebih dahulu membebaskan semua budak-budak mereka. Karena mendengarkan khutbah daripada Imam Hasan Al-Basri tentang membebaskan budak. Ini cerita dulu pengantar. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah diceritakan ini kisah Hasan Al-Basri. Lalu setelah dibebaskan itu, para budak-budak itu datang kepada Imam Hasan Al-Basri marah-marah. Wahai imam, kenapa engkau ini terlalu lama? Bukankah kami datang itu sudah lama supaya engkau menyampaikan khutbah itu? Kenapa enggak saat itu langsung kau khutbah tentang membebaskan budak supaya penderitaan kami tidak berlangsung lama? Sekarang ini kami merasakan luar biasa nikmatnya dibebaskan, marah-marah. Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Bukannya aku tidak ingin segera memenuhi hajatmu, tetapi sesungguhnya pada saat engkau datang kepadaku ingin meminta aku menyampaikan khutbah Jumat tentang keutamaan membebaskan budak, pada saat itu aku belum pernah membebaskan budak dan aku belum memiliki budak. Lalu setelah kamu pulang dari rumahku meminta aku menyampaikan materi tentang membebaskan budak, pada saat itu aku berusaha bekerja keras supaya mendapatkan uang supaya aku bisa beli budak. Dan setelah budak itu menjadi hakku karena aku sudah beli, aku bebaskan. Setelah aku mengamalkan itu, barulah aku bisa menyampaikan itu kepada umat. Kenapa? Karena sesuatu yang disampaikan dengan amal itu akan sampai kepada hati orang yang mendengarnya. Mendengarkan itu, oh ternyata begitu ya imam. Sudah mereka pergi dengan tetap menunjukkan kekecewaannya. Kenapa itu kan? Kecewa ayahnya manja lah ya, bermanja begitu dengan ulama. Jadi kecewanya seperti itu. Kenapa kok enggak dari dulu itu disampaikan? Kenapa? Andainya engkau sampaikan dari dulu nih materi, kami enggak lama-lama jadi budak. Begitu. Nah, mendengarkan hadis Nabi tentang keutamaan membebaskan budak, para sahabat bebaskan budak-budak itu. Harapannya supaya apa? Orang yang membebaskan budak itu kan orang yang membebaskan, maka Allah akan tebus jarinya dengan jarinya budak, kakinya dengan kakinya budak, rambutnya dengan rambutnya budak. Sehingga apa? Membebaskan satu budak itu dibebaskan dari surga. Mereka bebaskan budak mereka, tapi walau mereka sudah bebaskan budak mereka masih ada kerisauan. Diterima enggak kira-kira amalnya? Karena syarat terima amal itu banyak, di antaranya ikhlasnya, niatnya, terus memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dibebaskan itu benar-benar budak miliknya, yang 100% kepemilikan miliknya, dibeli dari hartanya. Dari harta yang mana? Dari hartanya yang halal, baru semua itu diterima. Sehingga para sahabat itu berpikir, Masya Allah, mengandalkan amal sendiri itu sesuatu yang begitu rentan untuk tergelincir. Maka mereka senantiasa mencari keselamatan itu daripada orang lain, saling mendoakan, berharap doa saudaranya dikabulkan untuk dirinya. Begitu juga lah dalam hal keutamaan amal yang lain. Sahabat-sahabat Nabi melaksanakan amal-amal yang utama, senang dengan keutamaan yang disampaikan Nabi, senang. Mereka percaya pada Nabi, percaya, tapi masih ada risau di hatinya, apakah ibadah mereka sudah benar. Begitu suatu ketika Nabi SAW bersabda,
menyampaikan satu hadis, anta ma'aman ahbabta. Pada saat itu para sahabat itu bersorak-sorai merasakan kegembiraan karena telah mendapatkan satu peluang besar untuk selamat dari azab, yakni mengamalkan ini. Sesungguhnya kamu, kata Nabi, nanti di hari kiamat akan bersama siapa yang kamu cintai. Dan para sahabat Nabi tidak pernah ragu sedikit pun di dalam hati mereka bahwa mereka benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biarlah kalau amal ada yang salah, biarlah amal kalau ada kecacatannya, biarlah, tapi mereka yakin cinta mereka kepada Nabi tidak ada rusaknya. Bahkan mereka semuanya mampu mengorbankan segalanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cinta itu erat kaitannya dengan ilmu. Kita ini mau mencintai Nabi sesempurna mungkin kita mencintai Nabi, dan cinta itu berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang Nabi. Setelah kita mengetahui kesempurnaan baginda Nabi, lalu kita ini berpikir akan betapa banyak kekurangan kita daripada kekurangan makhluk-makhluk selain baginda Nabi, maka kita betul-betul akan meyakini Nabi memang pilihan. Sejak belum dilahirkan sudah pilihan, ketika dilahirkan menjadi orang pilihan, dan amalnya pun memang penuh dengan keteladanan. Nah, keteladanan yang ingin kita ketahui dari berbagai kitab para ulama inilah yang nanti akan menimbulkan cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan jikalau kita telah benar-benar berhasil menumbuhkan rasa cinta kita di dalam hati kepada Nabi, tidak hanya cinta dalam bentuk klaim, maka kita akan bersama Nabi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini penting juga ini. Kita ni kadang-kadang punya idola kita itu kadang-kadang lebih kita kenal ketimbang baginda Nabi. Kalau kita mengidolakan pemain sepak bola sampai nomor sepatu kita hafal. Iya kan? Iya Pak. Saya dulu penggemar bola juga, penuh sampai sekarang itu masih ada koleksinya. Majalah bola dulu itu setiap pekan nggak pernah ketinggalan, karena begitu senangnya itu. Senang ya, nggak apa-apa, dosa nggak berdosa, tapi jangan itu melebihi pengetahuan kita tentang idola yang sesungguhnya, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dulu masih ada itu, saya simpan itu semua, setiap minggu terbit ininya, tabloidnya di clipping, saya simpan sampai sekarang itu. Ketika melihat itu, wah, itu pelajaran, ada hikmahnya. Jangan sampai ke Nabi enggak kalah dengan ini. Dulu sampai seperti ini gitu kan, dengan para pemain sepak bola. Jangan sampai ke Nabi kurang dari itu. Nah, begitu juga dengan yang punya idola-idola yang lain, ya, macam-macam lah idolanya. Yang penting jangan mengidolakan maksiat aja sudah. Tapi kita ini harus lebih mengetahui idola kita yang sejati, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita kenal dengan pemain sepak bola itu, tahu nomor sepatunya, tahu namanya, berapa anaknya dan lain-lain, maka baginda Nabi harus lebih tahu. Dan ketika kita tahu itu akan tumbuh ya namanya rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu enggak ada ukurannya ya. Enggak ada ukuran, karena itu mengenai rasa. Oleh sebab itu jangan mau kalah kita dalam cinta. Kita boleh kalah dalam hal ilmu dan lain sebagainya, tapi cinta jangan mau kalah dalam hati ini. Ya, dalam hati. Nah, supaya tumbuh cinta tadi itu, dan yang sudah cinta tambah tinggi lagi cinta pada Nabi, kita mengetahui tentang Nabi. Nah, bulan Maulid ini kita khususkan. Saya sendiri di rumah enggak baca kitab fikih, kecuali ada orang nanya dan saya lupa itu jawabannya ada dalam kitab, baru kitab itu dibuka. Tapi kalau tidak begitu, maka dibaca, kita tetap dibaca, tapi semua kitab tentang maulid ini, daripada berbagai kitab maulid itu, Al-Barzanji, Ribai, Simtud Duror, Diaul Lami, Syaraful Anam, dan lain sebagainya, Ni'matul Kubro, Samail Rasulullah, Samail Muhammadiyah, dan lain-lain daripada semua kitab yang berkaitan Nabi. Sebulan pun enggak selesai itu kita baca, tapi minimal kita mengkhususkan ya untuk baginda Nabi dalam bulan Maulid ini. Kita mengambil porsi itu. Nah, sekarang kita baca berkaitan dengan mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun.
Bermula ini fasal fi mu'jizatihi, pada menyatakan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kenal dulu mukjizat. Mukjizat itu apa mukjizat? Kelebihan. Jadi ada namanya mukjizat, ada namanya irhasah, ada namanya karamah, ada namanya ihanah. Kejadiannya mirip. Irhasah atau irhas adalah kejadian luar biasa yang di luar adat akal manusia, yang terjadi pada para nabi sebelum dilantik jadi nabi, namanya irhas. Kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian luar biasa yang seperti mukjizat itu, tapi kejadiannya sebelum nabi itu dilantik jadi nabi atau sebelum dilantik jadi rasul, namanya irhas. Contohnya apa? Baginda Nabi waktu masih kecil diambil oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya. Pada saat baginda Nabi itu sekitar umur 10 tahunan, masih kecil, masih bermain-main di perkampungan Bani Sa'an. Datang malaikat Jibril, diambil, dibawa ke dekat Zamzam, dibelah dadanya, dikeluarkan isi daripada dadanya itu, kemudian dicuci dengan air Zamzam, dimasukkan lagi, dijahit lagi. Itu kejadian luar biasa kan? Luar biasa. Kemudian Nabi itu dalam nazaman para ulama itu begitu lahir sudah sujud, langsung sujud. Begitu lahir sudah dikhitan. Itu kelebihan. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa mata sa'aban aslan fi madaz zamani min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Terus bi khalfihi ka amami ru'yatin tabatat wa la yura isra bawlim minhu fi ilani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yura zillahu fi syamsi zufatani kitfahu qad alata qauman idza jalasu innal wiladati sif yazubi makhtatani. Terus ada yang ingat? Lupa. Lupa ya. Hadhil khasaisu fahfastakun aminan min min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Itu berkaitan dengan irhas, kejadian luar biasa berkaitan dengan Nabi ketika Nabi belum jadi Nabi. Maknanya belum dilantik jadi Nabi. Apa? Sujud ketika lahir, dalam keadaan sudah terkhitan, ibunya melahirkan tidak mengeluarkan darah, sebut dengan wiladah tadi itu. Enggak ada darahnya, enggak ada nipas. Begitu selesai lahir langsung bersih, mandi, sholat. Ada kejadian begitu? Ada, baginda Nabi. Banyak ya. Itu irhas namanya, irhasoh. Kejadian pada Nabi yang luar biasa sebelum jadi Nabi. Yang kedua, naik mukjizat. Nah, mukjizat ini kejadian luar biasa yang terjadinya setelah dilantik jadi Nabi dan Rasul. Itu disebut mukjizat. Jadi mukjizat khusus disebut istilah yang diberikan Allah kelebihan yang luar biasa di luar adat kebiasaan yang terjadinya pada para Nabi dan para Rasul. Itu mukjizat. Seperti Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, itu mukjizat namanya. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Nabi Musa alaihissalam merubah tongkatnya menjadi ular, itu mukjizat namanya. Apalagi Zunnun ya, ditelan oleh ikan lama di dasar laut, ketika keluar dari perut ikan masih dalam keadaan hidup, itu mukjizat. Baginda Nabi SAW nanti kita baca banyak mukjizat. Di antara seluruh mukjizat para nabi yang ada itu, semuanya itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pernah ditampakkan, sebagian tidak ditampakkan. Ini mukjizat. Paham ya? Dibedakan ini supaya jangan salah sebut. Oh, mukjizat, oh biasa di sana ada wali punya mukjizat. Nah, mukjizat. Ada nabi lagi apa?
Ya, mukjizat ini mukjizat. Penipu banyak kan sekarang pada di TV. Banyak di TV orang sulap. Kita saksikan ini mukjizat. Pergi kita ke mana? Ada orang jual obat. Mukjizat. Mukjizat ya. Nah, minum dulu. Bismillah. Belum juga baca mukjizatnya, udah panjang lah, luar biasa ngaji. Ya, mukjizat. Jadi yang jadi pada baginda Nabi SAW dan para nabi dan lain itu mukjizat. Jadi tadi satu irhasah, ingat bedanya. Yang kedua mukjizat. Yang ketiga karomah. Karomah adalah kejadian yang luar biasa, menyerupai kayak mukjizat itu juga. Tapi terjadinya pada orang-orang soleh. Terjadi pada para sahabat Nabi itu karomah. Contoh, satu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab sedang khutbah, tiba-tiba teriak, ya Sariyah alal jibal. Apa kata orang yang salat Jumat itu? Kok begitu? Ngomong gak sama kita? Hampir 4 bulan setelah kejadian itu, pasukan yang dikirim oleh Umar ibn Khattab itu pulang kampung. Ceritalah, waktu itu sekitar jam salat Jumat, kami semua sudah terjepit oleh musuh. Tiba-tiba kami dengar Amirul Mukminin berteriak, menyuruh kami naik gunung. Itu tadi, ya Sariyah alal jibal. Di mana? Melampaui berapa negara, suaranya nggak pakai mic, nggak pakai telepon. Itu namanya karomah. Terjadi pada sahabat. Terjadi juga pada sahabat yang lain. Sahabat masih Sayyidina Umar bin Khattab, gempa bumi. Di zaman Umar bin Khattab, gempa. Umar bin Khattab gempa tongkat. Marah dengan gempa. Dipukul dengan tongkat. Wahai gempa bumi, sekarang belum saatnya. Berhenti gempa. Beliau maksud sekarang belum waktunya kiamat, masih panjang. Berhentilah gempa. Berhenti gempanya. Ini bukan dongeng ya. Hadis sahih. Namanya karomah. Jadi pada sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang soleh setelah mereka semua sampai sekarang masih adakah orang soleh? Ada. Kalau sudah nggak ada orang soleh yang mereka punya derajat sampai pada kapasitas mereka sebagai seorang wali, ya kiamat sudah dunia. Tapi mereka kan tersembunyi, ditutupi daripada kelebihan tersebut. Ya. Nah, kalau yang menunjukkan, ini karomah, jangan percaya. Yang benar itu diam-diam bersembunyi. Bahkan mereka itu sebagian para wali-wali ketika sudah terbuka karomahnya, mereka minta supaya mati, supaya diangkat Allah, supaya tidak jadi fitnah. Banyak daripada cerita para ulama dalam kitab-kitabnya ahli karomah. Ketahuan ternyata wali gitu ya. Sekali berdoa langsung hujan. Ada orang sakit langsung sembuh. Orang tahu, setelah tahu berdoa, ya Allah, jangan sampai apa yang karunia yang kau berikan padaku ini menjadi fitnah, maka berikanlah kepadaku satu kesempatan meminta, kembalikanlah aku ke hadiratmu. Minta wafat, bukan minta supaya lama-lama malah jual obat. Ya kan banyak yang itu jangan ya. Nah, itu namanya karomah daripada orang-orang soleh. Jadi jangan juga heran kalau orang soleh taat menjalankan sunnah baginda Nabi SAW, tiba-tiba kecelakaan, orang semua penuh dengan luka, dia enggak. Jangan heran. Itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, orang soleh. Nah, yang keempat namanya ihanah. Ihanah ini kejadian luar biasa, tapi terjadinya sama orang fajir, orang-orang ahli maksiat, tapi punya kemampuan luar biasa. Itu ihanah namanya. Ihanah itu tujuannya bukan untuk memuliakan, tapi justru untuk menunjukkan kehinaan bagi mereka. Contohnya siapa? Abu Lahab ketika meludah satu sumur langsung busuk. Suatu ketika Abu Lahab itu adu sakti lah gitu. Ada sumur yang besar, meludah dia. Seketika keluar ludahnya kan langsung busuk, gak bisa didekati. Ya, begitu busuk luar biasa. Dan banyak kejadian yang lain. Kemudian ihanah lagi, ada orang bisa terbang. Begitu dilihat ternyata dalam kamarnya ada jamban. Begitu dibuka jambannya, di dalam jamban menyimpan Al-Qur'an. Kejadian, Bang.
Jadi menghinakan Al-Quran, lalu dengan menghinakan Al-Quran maka dia dibantu oleh setan. Setan mau, kalau kamu mau bisa begini, lakukan ini dan lain. Nah, itu kejadian luar biasa. Bagi orang yang tidak berilmu, mereka akan bilang itu kelebihan yang luar biasa, dipuja-puja. Tapi sebenarnya itu ihanah. Jadi dalam ilmu syariat itu ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, dan ada ihanah. Nah, jangan sampai tertipu. Nah, sekarang kita lihat Nah, sekarang bagaimana bedain, Pak, itu apa mukjizat? Kalau mukjizat anggap enggak ada lagi, karena itu hanya untuk para nabi. Irhas enggak ada lagi. Kenapa? Itu terjadi pada para nabi sebelum jadi nabi. Yang ada dua lagi, karomah dan ihanah. Lihat, kalau dia terjadinya pada orang soleh, karomah, ya itu karomah sudah. Hanya untuk kita tahu saja karomah, kemuliaan dari Allah. Kalau terjadinya pada orang ahli maksiat, enggak pernah sholat, enggak pernah mandi, ya kan? Terus bisa seperti itu namanya ihanah. Sekarang kita lihat mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mu'jizatahu, sesungguhnya bermula mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mustamirratun ila yaumil qiyamati. Mukjizatnya Nabi itu terus menerus berlangsung ila yaumil qiyamati. Wa mu'jizatu sairil anbiya'i, dan bermula mukjizatnya seluruh daripada nabi-nabi alaihimussalam yang lain, ya, selain baginda Nabi SAW, in qaradat liwaqtiha falam yabqa minha illa khabaruha. Nah, ini satu kelebihan baginda Nabi. Kalau mukjizatnya baginda Nabi SAW itu berlangsung sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain selain baginda Nabi SAW, mukjizat itu hanya berlaku pada zamannya saja. Setelah wafat nabinya, hilang juga mukjizatnya. Ya, kita tahu kabarnya kan? Dulu Nabi Ibrahim begini mukjizatnya. Dia cerita, khobar namanya. Nabi Isa begini, ya. Nabi Zakaria begini, Nabi Ayub begini, semua para nabi dan para rasul itu punya mukjizat. Nah, itu kita tahu hanya kabarnya. Adapun mukjizat baginda Nabi SAW terus menerus sampai hari kiamat. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah dari mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbihat ta'ami, adalah tasbihnya makanan, fi kaffihil mubaraki, di dalam telapak tangannya yang mulia. Jadi satu, diingat mukjizatnya Nabi itu bahwa makanan yang ada di dalam telapak tangan Nabi bertasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang diletakkan di tangan Nabi itu bertasbih. Ini bukti bahwasanya semua makhluk Allah bertasbih, walau makanan bertasbih. Para ulama itu dulu begitu menghormati makanan. Ada yang enggak mau makan kalau enggak pakai kopiah. Ada yang enggak mau makan kalau enggak berwuduk dulu. Satu saja jatuh diambil. Bahkan begitu dimuliakan tuh makanan. Kenapa? Mereka yakin diajari oleh guru-gurunya bahwa itu pun makhluk Allah yang mau dimakan itu. Dan itu juga bertasbih pada Allah. Termasuk dibuktikan dengan mukjizat Nabi. Yang dengar ni siapa? Ya sahabatnya Nabi. Kama warada fil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, min hadis Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Imam Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa ia Imam Ibni Mas'ud telah berkata, kunna na'kulu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama, suatu ketika kami makan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu makanan, wa nahnu nasma'u tasbihat ta'ami, dan kami, kata Imam Ibn Mas'ud, kami di sini maknanya berarti tidak hanya sendiri, tapi banyak dari kalangan sahabat Nabi. Apa katanya? Wa nahnu nasma'u tasbihat ta'ami, dan kami benar-benar mendengarkan tasbih dari makanan itu. Ya. Nah, sekarang coba jajal ada makanan depan. Taruh ni.
Kawannya samping dengar nggak tasbih makanan tuh? Jangan-jangan kan makannya pakai tasbih, dia aja enggak gitu. Ya kan? Itu tasbihnya makanan. Jadi begitulah karomah baginda Nabi. Mukjizat ya, mohon maaf. Itu mukjizat baginda Nabi sallallahu adalah makanan yang ada di telapak tangannya bertasbih. Masya Allah. Selanjutnya, wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah lagi daripada mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taslimul hajari alaihi, ucapan salam dari batu kepadanya. Tidak ada batu-batuan yang berdekatan dengan Nabi, melainkan batu itu mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi pelajarannya, jangan sampai kita ini kalah sama batu. Batu saja yang diam, keras yang luar biasa, dijadikan sebagai pondasi rumah, itu batu mengucap salam pada Nabi. Nah, kita yang umatnya, mengaku umatnya dan mengaku cinta pada Nabi, sedikit sekali salam kepada Nabi. Enggak salam kalau enggak sholat, itu pun karena rukun. Kalau enggak dibaca ya enggak ada sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya katakanlah itu sholawat atau salam. Maka sholawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Batu saja salam kepada baginda Nabi. Begitu mulianya, Masya Allah. Memang baginda Nabi adalah manusia pilihan. Kama warada fi sahihi Muslimin, keterangan ini yakni batu pun mengucapkan salam pada Nabi sebagaimana yang telah warad, yang telah tersebut fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim, min hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa sahabat Jabir bin Samurah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, la'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu yang ada di Mekah yang dahulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Itu batu luar biasa. Dan kata Nabi, aku masih kenal sama batu itu, yang dulu sebelum aku diutus dari Nabi, ia salam kepadaku. Sekarang aku juga tahu. Nah, itu hadis Imam Muslim daripada sahabat Jabir bin Samurah. Jadi kepada batu, Masya Allah, batu pun salam. Wa inni la'arifuhul an, dan sekarang pun aku mengetahuinya. Wa minha, dan juga setengah daripada mukjizatnya Nabi, kalamus syajari wa salamuha alaihi, ucapan dan perkataan salam dari sebuah pohon kepada Nabi. Nah, tadi batu, sekarang pohon-pohonan yang ada, itu juga salam kepada Nabi. Kama warada an Ali bin Abi Thalib, sebagaimana riwayat daripada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karomah pada wajahnya, yakni karramallahu wajhahu, annahu qala, bahwa ia Imam Ali telah berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, aku, kata Imam Ali, sedang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, di kota Mekah. Fa kharajna fi ba'di nawahiha, maka kami keluar, yakni kami di sini maksudnya Nabi bersamanya, keluar pada sebagian sisi-sisi kota. Famastaqbalahu jabalun, maka tiadalah jikalau kami menghadap jabalun, sebuah gunung, wala hajarun, juga jikalau kami menghadap pada batu, illa, kecuali, wa huwa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah, kecuali gunung dan batu-batu itu pun mengucapkan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi tidaklah, kata Imam Ali,
ketika aku bersama baginda Nabi SAW, ketika kami menghadap pada gunung, gunung itu mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian ketika menghadap pada batu, batu itu pun berkata Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu mukjizatnya Nabi. Ya, maka kita jangan kalah sama pohon, jangan kalah sama batu, jangan kalah sama gunung. Kalau gunung, batu, juga pepohonan salam kepada Nabi, maka kita harus lebih banyak salamnya kepada Nabi SAW. Itu begitu para sahabat zaman dahulu pun dengar tuh. Berarti para sahabat juga mulia kan, bisa mendengarkan ucapan dari pohon, ucapan dari batu, ucapan dari gunung. Itu kemuliaan orang-orang soleh. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah lagi daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haninul jiz'i syauqan ilaihi. Kerinduan daripada batang, yakni batang kayu ni, kepada Nabi. Wa nab'ul ma'it tahuri min baini asabi'ihi. Juga apa? Adanya sumber air pada ujung jarinya Nabi. Wa tafjirul ma'i, dan memancarnya air bibarakatihi, dengan keberkahannya ia baginda Nabi. Wa taktsiri ta'amil qalili, dan baginda Nabi itu bisa menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak. Suatu ketika para sahabat itu berada di rumah Nabi. Lalu datang daripada sebagian besar kelompok para sahabat Nabi yang kelaparan dan kehausan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada salah seorang sahabatnya, coba dilihat di rumah ada apa. Nabi SAW memerintahkan para sahabat. Lalu yang ditemukan di rumahnya itu hanya segelas susu. Sementara yang ada pada saat itu sekelompok orang lebih daripada 40 orang. Coba 40 orang Arab yang makannya banyak. Pernah lihat? Kalau makan itu, apalagi kalau pesta, ontanya satu ekor bulat tuh. Itu dikelilingi beberapa orang, 9 orang makan unta satu narik pahanya, satu narik kakinya, dimakan begitu banyak. Jadi kalau minumnya banyak juga kan, karena apa? Badannya besar. Nah sekarang ada susu 1 gelas, yang butuh makanan sedang lapar dan haus lebih dari 40 orang. Nabi bilang keluarkan susu itu, semua akan minum. Maka sahabat melihat setiap orang dikasih gelas itu, lalu dia minum dengan sekenyang-kenyang sampai tidak berhenti dia minum sebelum dia berhenti, sampai dia hilang hausnya. Lalu dia taruh lagi ke yang lain, diminum sepuas-puasnya, sampai seluruh orang yang hadir pada saat itu minum dengan puas sampai kenyang minum susu. Itu hanya susu 1 gelas. Susu 1 gelas. Nah sahabat itu melihat itu, jadi bisa membanyakkan makanan yang sedikit. Jadi berkah ya, dan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam ihya'ul mauta wa kalamuhum ma'ahu, dan setengah dari mukjizatnya Nabi juga bisa menghidupkan orang mati dan bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Pernah dengar kisahnya kan? Namanya Ummu Mahjan, sudah kita baca kan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada seorang sahabat Nabi perempuan namanya Ummu Mahjan. Pekerjaannya suka membersihkan masjid. Kalau lewat depan masjid ada sampah, dibuang sampahnya. Masuk ke dalam masjid, ada kotoran, diambil kotorannya. Ringan sekali pekerjaannya, tapi dengan cinta mengerjakan itu. Lalu suatu ketika baginda Nabi SAW itu pergi berziarah kubur. Ya, Nabi itu senang dengan ziarah kubur. Bukan nggak boleh ziarah kubur, tapi rutin ziarah kubur. Dalam kitab para ulama itu hari Sabtu Nabi itu setiap hari Sabtu pergi ziarah kubur. Kemana? Kuburan apa namanya? Yang di belakang Masjid Nabawi itu, kuburan Baqi. Nah,
itu Rasulullah SAW berziarah kubur. Begitu dilihat di pekuburan itu, kok ada kuburan yang baru, Nabi enggak tahu. Lalu Nabi tanya dengan para sahabatnya, ini kuburan masih baru, ini kuburan siapa? Sahabat yang mendengar menjawab, ya Rasulullah, itu kuburannya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan. Lalu Rasulullah tanya, kenapa aku tidak diberitahu kalau Ummu Mahjan telah wafat? Sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, Ummu Mahjan ini wafat pada saat tengah hari yang sangat panas, dan pada saat itu engkau sedang beristirahat, maka kami khawatir panasnya matahari akan menyakitimu, maka kami tidak memberitahumu bahwa Ummu Mahjan wafat. Maknanya mereka urus sendiri, mereka sholatkan, mereka kuburkan. Nabi berkata, setelah mendengar jawaban daripada para sahabat itu, Rasulullah SAW mendekati kuburan Ummu Mahjan itu, lalu solat di situ. Mana solat? Mensolatinya, solat jenazah. Makanya para ulama itu mensunnahkan solat jenazah itu. Andainya begini, contoh, kita datang ke masjid nih, kita punya guru, kita dengar kabarnya meninggal dunia, lalu kita buru-buru dari kota yang jauh tuh kita datang, sampai ke sini ternyata guru kita telah dimakamkan di pekuburan. Lalu kita datang ziarah kubur di situ. Pada saat sampai, apa yang kita lakukan pertama kali? Solat apa? Solat jenazah, mensolatkan. Kemudian mendoakan. Nah, maka Nabi SAW mendengar jawaban daripada Ummu Mahjan telah wafat, mensolatkan Ummu Mahjan. Setelah selesai Ummu Mahjan itu disolati, lalu baginda Nabi SAW itu berkata pada para sahabat, wahai para sahabatku, ingat, jika terjadi lagi nanti ada salah seorang di antaramu yang wafat, beritahu aku agar aku bisa mensolatinya, karena solatku atas mereka itu akan menjadi syafaat bagi mereka. Lalu Nabi terdiam sebentar, sejenak di dekat kuburan Ummu Mahjan. Lalu Nabi berkata kepada Ummu Mahjan, Ummu Mahjan sudah dalam kubur, Nabi berkata, wahai Ummu Mahjan, setelah engkau berada dalam kuburmu dan telah wafat, mana amal yang paling baik yang engkau rasakan nikmatnya sekarang? Lalu Nabi diam lama, dia menunggu jawaban Ummu Mahjan. Lalu setelah Nabi diam lama itu, Nabi berkata, Ummu Mahjan menjawab bahwa amalan yang paling besar manfaatnya dirasakan adalah bahwasanya dahulu dia pernah membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Nah, coba lihat tuh, ada sawang nggak masjid kita? Nggak ada ya. Alhamdulillah bersih. Mari kita lihat sampah dan lain-lain. Maka apa kata Nabi? Ummu Mahjan ini sekarang dibangunkan Allah Subhanahu wa taala satu rumah di surga, dan sekarang Ummu Mahjan berada di dalam rumah itu. Ya, seperti itu. Maka barang siapa yang membersihkan masjid, dia mengabdi pada masjid, Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia rumah di surga. Ini termasuk bagian daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menghidupkan orang mati, kemudian apalagi berbicara dengan orang yang mati. Jadi jangan heran, itu baginda Nabi sudah melakukan yang seperti itu mukjizat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada seorang sahabat yang perempuan itu namanya Ummu Mahjan. Dituliskan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah di Saliki Tariqil Akhir, dan di berbagai daripada kitab para ulama. Kemudian wa fil khabari, dan dalam sebuah khabar Allah Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala ahya lahu abawahi. Nah, ini ada sebagian ulama menceritakan riwayat ini, tapi tidak menemukan lah ya. Kalau saya belum pernah baca. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutnya khabar. Artinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menemukan itu hadis, yakni khabar. Bahwa ada khabar yang ditemukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka beliau kutipkan dalam kitab ini.
Dituliskan juga oleh Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir ya, Imam Al-Qurtubi itu, bahwasanya wa fil khabar, di dalam sebuah khabar, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ahyalahu abawaihi, menghidupkan kembali kedua orang tuanya Nabi, wa ammahu Aba Talibin, dan pamannya Nabi Abu Talib. Fa amana bihi sallallahu alaihi wasallam, lalu berimanlah mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakarahul Qurtubi fit tazkirah, menyebutkan akan khabar ini Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Wallahu a'lam bishawab. Wa kalamus sibyani, dan perkataan anak kecil, ma'ahu, bersamanya, wa syahadatuhum lahu bin nubuwah, dan anak kecil sudah bersaksi bahwa Nabi adalah Nabi zaman dulu. Wa kana lahu minal umri 30 wa 60 sanatan, dan adalah ia baginda Nabi memiliki umur 30 wa 60 sanatan, 63 tahun. Nah, umur ini jadi mukjizat. Bayangkan umur yang pendek kok jadi mukjizat. Kenapa? Karena umurnya yang begini pendek, tapi prestasinya melebihi para nabi dan para rasul yang umurnya sampai ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Ada umat zaman dahulu itu nabi umur 1000 tahun, pengikutnya nggak lebih dari 10 orang. Gimana tuh? Memang nabi, coba kalau bukan nabi udah ditinggalin, udah nggak usah aja ini dakwah ini. Masa umur 1000 tahun, pengikutnya nggak lebih dari 10 orang yang taat padanya. Tapi itu perintah Allah dilaksanakan, bukan karena pengikut. Yang penting tugasnya menyampaikan. Jadi bukan untuk cari pengikut, orang dakwah dan lain-lain itu. Mau ada pengikut apa enggak, yang penting dia dakwah, menyampaikan ajaran agama. Ada yang ikut, itu anugerah Allah, bukan itu juga tujuannya. Enggak pada ikut, memang bukan kewajiban dia menyebabkan orang ikut, sebab namanya petunjuk dan hidayah itu milik Allah. Tugasnya hanya menyampaikan. Jadi termasuk umur pendek itu juga mukjizat. Wa kana lahu minal umri 30 wa 60 sanatan, dan adalah umurnya baginda Nabi itu memiliki ia akan umur 63 tahun. 63 tahun bisa berbuat seperti itu dan bisa mengalahkan seluruh mukjizat para nabi dan para rasul. Banyak di antara mukjizat. Wa kana atwa'al anbiya'i lillahi ta'ala, dan ia adalah baginda Nabi yang paling taatnya daripada para nabi dan para rasul. Jadi nabi itu taat pada Allah, taat. Rasul taat pada Allah, taat. Tapi di antara nabi dan rasul itu pun ada kelasnya, siapa yang paling taat. Ketaatan yang paling tinggi dialah dimiliki baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kana mauliduhu, dan adalah lahirnya ia baginda Nabi Lailatul Isnaini, pada malam Senin, li isnatai asyarata lailatan, pada malam Senin, yakni tanggal 12, lailatan, pada malam tanggal 12, khallat min syahri Rabiul Awwali. Jadi daripada malam 12 Rabiul Awal mendekati akhirnya itu, jadi di waktu sahur. Qad azharallahu ala yadaihi al-mu'jizatil bahiratnya. Sejak kelahirannya itu telah Allah tampakkan di hadapan baginda Nabi itu bahwa ia adalah orang yang telah memiliki mukjizat yang mempesona. Faminha, dan setengah darinya mukjizat-mukjizat itu, 400 mukjizatin, jumlahnya adalah 400 mukjizat, alima biha aktsarun nas, yang ke-400 mukjizatnya ini diketahui oleh kebanyakan manusia, artinya tersebar luas di telinga dan disaksikan oleh manusia. Wa isnatai asyarata, dan ada 12 lagi mukjizatnya Nabi, mukjizatan fi baitihi lau zakarnaha la talal kitabu bi dzikriha, dan ada 12 lagi mukjizat yang lain yang kejadiannya tidak di muka umum tapi terjadi di rumah beliau. Andai disebutkan semuanya maka membutuhkan banyak daripada kitab yang harus tersedia untuk menuliskan seluruh daripada
mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hadhihi la takunu illa li nabiyyin mursalin ila kaffatin nasi wal khalqi ajma'in. Dan ini semua tentu memiliki banyak mukjizat sebab ia adalah terjadinya pada seorang nabi, seorang rasul yang diutus ila kafatin nasi wa khalqi ajmain, kepada seluruh manusia dan kepada seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi dulu itu diutus hanya pada kabilahnya saja. Sekian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.